Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita bersua dan berjumpa kembali di channel YouTube dalam program Bincang Akademia IAIN Parepare. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua dan melanjutkan perbincangan kita yang sebelumnya. Kita telah membincang terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di PT KIN, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan dalam satu topik akan membahas tentang eksistensi dan pengembangan IAIN Parepare khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, supaya adik-adik sahabat milenial bisa lebih mengenal apa dan bagaimana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga bisa menjadi pilihan sahabat-sahabat milenial untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita narasumber, yaitu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik Pak Dekan, ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu hadir itu hampir bersamaan dengan perubahan bentuk style menjadi IAIN Parepare. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, apa sih yang menjadi latar belakang sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini dihadirkan di IAIN Parepare, Pak Dekan, silakan. Fakultas ini merupakan pecahan ya dari Fakultas Syariah dan dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam sebelumnya. Jadi pada waktu masih berbentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri itu ada 3 jurusan. Salah satunya adalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Itu mempunyai 11 program studi. Kemudian setelah perubahan bentuk, kemudian pimpinan institut mengusulkan 4 fakultas. Jadi salah satu yang dimekatkan atau dirubah menjadi 2 adalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Yang satu menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang kedua menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini memiliki 7 program studi. Jadi dari 11, 4 program studi itu bergabung ke Fakultas Syariah, 7 program studi itu bergabung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu terjadi pada tahun 2018. Tetapi peresmian fakultas secara ini itu dilakukan pada Januari 2019. Jadi kurang lebih sudah tahun ketiga. Nah, program studi yang ada saat ini, yang pertama itu yang paling tua, program studi perbankan syariah. Kemudian yang kedua program studi ekonomi syariah. Yang ketiga program studi manajemen zakat dan wakaf. Yang keempat program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. Yang kelima program studi manajemen keuangan syariah. Yang keenam program studi pariwisata syariah. Dan yang terakhir program studi akuntansi syariah. Jadi ada 7 program studi yang berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang paling muda itu ya ekonomi syariah, dan yang paling muda itu akuntansi syariah dan pariwisata syariah. Sampai saat ini jumlah mahasiswa yang aktif itu sekitar 1.900 mahasiswa. 1.900 ya? Iya. Jumlahnya cukup luar biasa. Berarti peminat dari Fakultas Ekonomi Syariah ini cukup luar biasa ya, dalam usia yang
baru sekitar 3 tahun, tetapi sudah menunjukkan progres jumlah mahasiswa yang sudah luar biasa, Pak Dekan. Iya, betul. Jadi ini Pak Dekan, dalam pengembangan Fakultas Ekonomi Syariah, visi misinya ini mau dikemanakan sebenarnya Fakultas Ekonomi Syariah ini, Pak Dekan? Jadi kalau kita lihat visi yang dirumuskan oleh tim perumus terkait dengan Fakultas Ekonomi itu memang masih mengikut kepada visi daripada institut. Visi institut itu adalah akulturasi budaya dan Islam. Nah, fakultas kemudian mencoba menarik skup yang lebih kecil terkait dengan akulturasi budaya dan Islam itu. Jadi visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu adalah pengemban kajian Islam dan budaya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jadi khusus ke ekonomi dan bisnis dengan berbasis teknologi informasi. Visi ini kemudian diterjemahkan lagi atau dirumuskan lagi pada level yang lebih kecil, dalam hal ini program studi. Jadi tetap kepada visi utama tadi, akulturasi budaya Islam, kemudian visi fakultas itu di ilmu ekonomi dan bisnis, kemudian turun kepada program studi masing-masing. Kalau misalnya dia program studinya akuntansi syariah, maka dia penguatannya di situ, akulturasi kajian Islam dan akulturasi budaya dalam bidang akuntansi. Seperti itu rumusannya ya. Dan ini sudah rumusan ini sudah sejak berdiri, sudah sejak lahir keluar izin ini sudah dirumuskan oleh tim perumus. Tentu nanti terkait dengan arah ke depan, saya kira perlu ada evaluasi, penguatan untuk mencapai misi tersebut. Sebagai sebuah fakultas baru, tentu tantangannya luar biasa ya. Jadi memang pada tahap awal ini, setelah visi dan misi itu kita rumuskan, tentu perlu strategi untuk mencapai misi itu. Maka kemudian untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dalam bidang keprodian, kefakultasan, maka kemudian kita membuat kurikulum yang kira-kira bisa mendapatkan apresiasi dari pasar, khususnya lembaga keuangan syariah. Jadi kami dalam mencetak lulusan itu ya berusaha untuk menyiapkan kemampuannya secara soft skill maupun secara hard skill terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah ini. Karena memang tentu orientasinya adalah bagaimana menciptakan lulusan yang siap pakai. Nah, tentu ini tantangannya luar biasa, baik dari sisi sumber daya manusia yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ataupun perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa mensupport bagaimana lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar, khususnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang kita tahu sekarang berkembang saya kira sangat pesat, dan dukungan dari pemerintah luar biasa. Saya kira hal tersebut semakin memudahkan bagi lembaga atau perguruan tinggi dalam hal menyiapkan sumber daya manusia yang memang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar itu. Nah, saat ini dari 7 program studi yang ada di FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sudah ada 3 program studi yang mempunyai lulusan. Jadi yang terakhir ini semester kemarin itu manajemen zakat dan wakaf, yang itu memang kompetensinya terkait dengan
pengelolaan lembaga zakat ataupun lembaga wakaf itu sudah menghasilkan lulusan. Yang kedua perbankan dan ekonomi syariah, ya. Jadi itu lulusan pertama dan kedua dan ketiga prodi. Jadi masih ada 4 ini yang belum. Insya Allah mungkin tahun depan itu sudah bertambah lagi program studi yang mempunyai lulusan. Oh iya. Jadi selama ini baru apa 3 prodi yang ada apa namanya alumni ya, yang lulusannya baru 3 prodi. Nah, ternyata kan PB ini luar biasa karena menyiapkan lulusannya bukan hanya mapan atau mendalami keilmuan ekonomi dan bisnis Islam secara teoritik, tetapi juga akan memberikan pengalaman praktis ya di lapangan, supaya anak-anak kita, alumni-alumninya nanti betul-betul siap ya terserap di pasar ya. Ya, saya kira luar biasa. Nah, Pak Dekan ini kira-kira dalam mengembangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah ini apa sih yang membedakannya dengan fakultas ekonomi yang lain, Pak Dekan? Karena di berbagai perguruan tinggi saya melihatnya bahwa Fakultas Ekonomi ini memang banyak di mana hampir di semua perguruan tinggi ada fakultas ekonominya. Nah, Pak Dekan kira-kira apa? Ada distingsi atau keunggulan khusus yang ada di YN Parepare ini? Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini fakultas baru ya, tentu banyak hal yang harus kami siapkan, khususnya terkait dengan bagaimana mencapai target-target yang sudah. Jadi kami sudah membuat rencana Remstra ya. Jadi rencana strategis untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk penguatan ataupun salah satu keunikan barangkali, tetapi saya tidak ini, bahwa di fakultas itu saya sejak menjabat itu berusaha memenuhi setiap prodi itu ada sebuah laboratoriumnya. Jadi pada waktu tahun pertama itu kami meluncing Bank Mini Syariah. Itu tujuannya kepada program studi perbankan syariah, bagaimana dia melakukan praktikum di situ, praktikum Bank Mini. Nanti kemudian setelah itu dia PPL ya, semester 6 itu dia PPL di lembaga keuangan yang banyak di sekitar sini. Nah, kemudian setelah Bank Mini kami juga sudah meluncing Koperasi Syariah. Koperasi Syariah itu juga menjadi laboratorium daripada prodi ekonomi syariah. Nah, setelah itu yang launching itu, tapi ini lebih besar skupnya, yaitu lembaga amil zakat, LAS ya. Itu menjadi laboratorium bagi program studi manajemen zakat dan wakaf. Nah, yang terakhir kemarin kami launching itu untuk pasar modal. Jadi minggu lalu ya, ini sebenarnya tertunda karena pandemi ya. Sebenarnya tahun lalu itu 2020 kami sudah ini membentuk kelompok studi pasar modal, dan itu targetnya insya Allah di YN Parepare khususnya di VEB itu ada galeri investasi syariah. Itu nanti menjadi laboratorium bagi prodi manajemen keuangan termasuk prodi akuntansi. Nah, yang rencana ke depan ini terkait dengan pariwisata syariah ya. Itu ada rencananya melaunching pusat studi halal ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang arahnya pemerintah tuh bagaimana memperkuat industri halal itu. Nah, saya kira mungkin coba memang ini tentu bertahap karena secara ini juga ini fakultas baru.
Nah, kalau bisa saya menyebut bahwa ini sebuah prestasi bagi kami karena di tempat-tempat lain itu saya kira ya mungkin ada laboratoriumnya tetapi secara umum. Ya. Termasuk sebenarnya nanti juga ada inkubator bisnis ya, yang itu bagaimana memberikan kemampuan berwirausaha bagi mahasiswa. Tapi ya itu seperti yang kami sampaikan tadi, ini bertahap. Saya kira sedikit demi sedikit, tetapi mudah-mudahan ini bisa berkembang, karena tantangannya setelah mendirikan sebuah lembaga ataupun kelompok studi itu, tantangannya bagaimana supaya tetap eksis. Ya. Seperti itu. Ya, jadi ini yang saya kira menarik Pak Dekan, karena ternyata di semua prodi itu diusahakan hadir laboratorium ya. Jadi setiap program studi itu ada laboratoriumnya. Ini kan upaya untuk meningkatkan kapasitas praktis ya dari mahasiswa kita. Jadi di kampus ini selain keilmuannya dikuatkan dengan terapan langsungnya di kampus dengan menghadirkan lembaga-lembaga praktis itu ya, laboratorium. Dan saya kira memang ini akan menjadi keunggulan tersendiri di Fakultas Ekonomi, karena di luar sana itu jarang ya, secara umum tadi sampaikan, jarang sekali yang menyiapkan laboratorium secara spesifik ya di semua keilmuan. Padahal kan selain itu saya dengar ini kan juga melakukan kolaborasi dengan masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga ekonomi yang ada di luar ya, yaitu meningkatkan kapasitasnya. Bisa dijelaskan Pak Dekan bagaimana model kolaborasi dengan lembaga-lembaga ekonomi di luar dalam upaya peningkatan kapasitas mahasiswa kita ini? Ya, jadi terkait dengan penguatan kompetensi mahasiswa, memang tantangan terberat itu bagaimana membangun kompetensi soft skill-nya ya. Jadi kemampuan mahasiswa itu di dalam, bukan secara teori saja, praktiknya itu. Karena kalau kita lihat kebutuhan pasar itu kan memang dibutuhkan lulusan-lulusan yang bukan hanya paham secara teori, sehingga praktek ataupun ya kuliah praktek ya itu sangat penting. Nah, oleh karena itu FEBI dalam hal ini berusaha membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang sudah kami lakukan itu ya, di samping yang sifatnya nasional itu dengan Bank Indonesia dan Bursa Efek ya, di sekitar Parepare ini juga kami membangun kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, khususnya baik itu perbankan syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan beberapa lembaga yang terkait dengan program studi. Misalnya Dinas Pariwisata, itu kami sudah membangun semacam kerjasama, dan itu ditindaklanjuti dengan melaksanakan program pengalaman lapangan. Jadi mahasiswa yang mau selesai itu, jadi ada satu semester itu melakukan PPL di lembaga-lembaga keuangan. Oh iya, ada PPL ya, praktik pengalaman lapangan ya. Ini istilahnya mungkin melakukan pemagangan ya, mahasiswa kita langsung ke lembaga-lembaga bisnis itu ya. Betul, Pak. Jadi mereka di sana langsung praktek ya diberikan ya. Dan ini menjadi bagian dari kurikulum yang satu semester ya Pak Dekan. Yang kalau saat ini karena pandemi memang durasinya itu belum bisa maksimal, itu masih sebulan. Tetapi di slot kurikulum itu memang kami menyiapkan satu semester.
Jadi Satu satu semester. semester, kalau nanti kondisi nanti sudah ini, karena ini juga terkait dengan program Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbud ya. Iya. Jadi tahun lalu itu kami mereview kurikulum yang sudah ada itu dengan menyiapkan satu slot satu semester itu khusus untuk PPL. Praktek lapangan Ya, itu. itu di semester 6. Jadi 5 semester itu sudah clear semua. Ya. Semester 6 itu sudah bisa PPL. Jadi di semester 6 mereka kuliah praktek ya setelah mempelajari teori-teori keilmuannya di semester 1 sampai 5 ya. Jadi itu disediakan satu semester itu kurang lebih 6 bulan ya. Ya saya kira itu yang menarik Pak. Jadi ada PPL, kemudian ada KKN ya, PKN ya sekarang ya, namanya. Ini kan beda kalau PPL ini kan lebih pada penguatan praktek keilmuan ya, profesinya. Nah kalau untuk PKN ya, ini kan lebih pada penguatan kompetensi sosialnya. Ya ini perbedaannya antara PPL dengan PKN ya. Dan ini kedua-duanya harus wajib ya karena masuk dalam kurikulum kita ya. Jadi semua mahasiswa harus melalui tahapan itu ya, tidak bisa tidak untuk penyelesaian. Nah selain itu Pak Dekan ya, ini tadi yang diuraikan lebih pada pengembangan akademik mahasiswa. Nah selain itu kan mungkin kampus pihak fakultas juga menyediakan fasilitas atau sarana-sarana untuk peningkatan ya atau faktor-faktor yang mendukung penguatan kualitas mahasiswa. Nah kira-kira fasilitas apa saja yang sudah disiapkan oleh Fakultas Ekonomi bagi mahasiswanya? Ya, jadi terkait dengan sarana dan prasarana ya, saya kira ya yang Parepare saat ini dari segi sarana saya kira sangat sudah cukup, termasuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sudah siap ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, dilengkapi dengan sarana pembelajaran, dan itu jumlahnya dari ada 2 gedung ya yang sudah tersedia, dan itu menjadi salah satu faktor pendukung untuk keberhasilan mahasiswa. Nah, di samping gedung-gedung pembelajaran, kami juga yaitu tadi menyediakan ruang untuk belajar mandiri. Jadi di gedung kami itu di bawah itu ada semacam basement. Di situ mahasiswa bisa berdiskusi sambil lesehan. Nah, rencana ke depan itu kami akan membuat kantin di situ, ya kantin. Jadi di situ juga kan koperasi itu sudah ada, maka di situ nanti ada toko koperasi, ya dia juga menjual semacam kantin, tapi tentu aspek-aspek kebersihan dan seterusnya itu harus menjadi perhatian. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada basement ya di fakultas itu terkait dengan bagaimana memberi ruang kepada mahasiswa untuk diskusi-diskusi. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga itu ada 2 kelompok studi ya. Yang itu mahasiswa. Jadi ada kelompok studi ekonomi syariah, ada kelompok studi pasar modal. Semuanya konsennya berbeda. Ya, nah keberadaan kelompok studi ini sangat membantu. Jadi mahasiswa yang bergabung di situ, dia mempunyai wawasan yang lebih luas, mempunyai kemampuan luar biasa. Dia ikut kompetisi-kompetisi yang nasional dan beberapa kali juara nasional, baik itu yang kompetisi debat, kompetisi menulis, dan itu
seperti itu ininya apa namanya yang kami lakukan, membina mahasiswa kita, dan itu memang ada dosen pembinanya. Oh, iya. Jadi kelompok-kelompok studi itu dibina oleh dosen kita sendiri. Jadi ceritanya di asistensi langsung oleh fakultas ya, semua kelompok-kelompok studi itu ya diperhatikan secara langsung oleh fakultas ya dalam kegiatan-kegiatannya ya. Iya. Pak Dekan, selain itu Pak Dekan apakah ada semacam fasilitas beasiswa untuk PB, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Bisnis Islam ini? Ya, baik. Terkait dengan beasiswa, jadi yang ada itu ada KIP ya, tapi itu sifatnya institut. Ini saat ini kami lagi merancang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Mudah-mudahan bisa terrealisasi cepat. Jadi ada namanya beasiswa Genbi, generasi Bank Indonesia ya. Nah itu salah satu syaratnya harus ada MOU antara BI dengan pihak kampus. Nah ini kami mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Jadi beasiswa itu khusus kepada FEB, bukan untuk fakultas lain. Kalau ini bisa terlaksana, jadi ada namanya beasiswa Genbi. Tapi saat ini di fakultas belum ada, tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia ya, karena menghadirkan ke sini. Cuma memang ada proses-proses yang harus dilalui terkait dengan pemberian beasiswa Genbi namanya. Nah kalau untuk beasiswa lain itu sifatnya kompetitif ya, itu biasanya oleh Pemda Parepare ataupun Pemda di sekitar kota Parepare ini. Kalau dari kampus sendiri ya yang saat ini ada itu adalah beasiswa ini KIP. Ya, KIP. KIP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah ya melalui Kementerian Agama yang disebut KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Iya, dan semua prodi mendapatkan jatah. Ada kuota. Ada kuotanya setiap prodi ya, di PB ada kuota. Cuma ini melalui seleksi. Ya. Dan karena melalui seleksi semuanya juga punya kesempatan untuk memperoleh KIP ini. Ya, dan kalau tidak salah untuk pendaftaran beasiswa KIP ini itu di awal semester 1 ya, ini seleksinya, dan setiap tahun dibuka. Ya, kalau tidak salah untuk di IAIN Parepare ini kita mendapat kuota yang besar ya. Lebih hampir 200 ya untuk tahun kemarin itu hampir 200, mudah-mudahan tahun ini bisa meningkat Pak Dekan. Ya. Kembali ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pak Dekan. Ini alumni kita nantinya ini kalau selesai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini mereka akan menyandang gelar apa Pak Dekan? Karena ini kita kan perguruan tinggi yang berbasis agama ya. Nah mungkin kira-kira ke alumni kita ini menyandang gelar apa, dan nanti bisa mengakses kemana kita alumni kita ini, bisa dijelaskan Pak Dekan? Ya, baik, terkait dengan gelar akademik ya. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu dari 7 prodi ya, 7 prodi itu ada 5 yang bergelar sarjana ekonomi. Jadi sarjana ekonomi SE ya. Ekonomi SE. Jadi itu prodi perbankan, prodi ekonomi syariah, prodi manajemen zakat wakaf, prodi manajemen keuangan syariah, dan prodi pariwisata syariah. Itu semuanya bergelar SE, sarjana ekonomi. Nah, ada 2 program studi yang gelarnya bukan SE,
Yang pertama itu Prodi Akuntansi Syariah. Itu gelarnya Sarjana Akuntansi. Sarjana akuntansi. SAK. Oh iya. Kalau disingkat SAK ya. Jadi sama dengan perguruan tinggi lain, saya kira Fakultas Ekonomi. Nah, yang kedua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Ini bukan SAK tetapi Ester AK. Ester itu sarjana terapan. Jadi Ester AK. Sarjana terapan akuntansi. Ya, jadi dia lebih banyak praktiknya sebenarnya daripada SAK. Ya. Jadi terapan itu ya dia bisa menjadi auditor, dia bisa menjadi akuntan. Jadi itu yang membedakan nanti di kurikulumnya, penguatannya ke praktik lebih banyak, ke prodi akuntansi. Sebenarnya mirip namanya. Satu itu akuntansi syariah, yang kedua akuntansi lembaga keuangan syariah. Sama-sama akuntansi, tapi ada lembaga. ada lembaganya. Iya. Satu ada lembaga keuangannya. Nah ini Pak Dekan, pertanyaannya mungkin datang dari masyarakat ini Pak Dekan. Kita kan ada istilah syariah itu ya. Ya. Nah, apakah alumni kita ini bisa mengakses lembaga-lembaga umum atau yang tidak pakai embel-embel syariah itu? Misalnya di perbankan ada yang misalnya BRI, bukan BRI syariah. Apakah alumni kita bisa mengakses masuk ke sana, Pak Dekan? Ya, saya kira kalau terkait dengan peluang kerja ya, peluang kerja itu kan memang sebenarnya ya kalau sarjana ekonomi itu ya bisa diterima di semua lembaga, baik itu lembaga keuangan yang konvensional ataupun lembaga keuangan syariah. Nah inilah karena memang di kurikulum kita juga strukturnya tidak seluruhnya syariah. Oh, iya. Jadi yang umum itu sangat banyak. Manajemen itu, manajemen pemasaran, manajemen risiko itu. Jadi banyak mata kuliah yang ya tidak berbau syariah. Nah yang menjadi distingsi atau pembeda kami dengan Fakultas Ekonomi itu karena kami ada syariahnya. Jadi ada syariahnya itu bisa masuk ke konvensional ya. Dan bisa masuk ke yang lembaga syariah itu. Sementara Fakultas Ekonomi yang lain itu enggak ada itu ya. Jadi di situ keunggulannya kita ya, karena kita ada syariahnya. Ya, jadi mahasiswa kita, alumni kita itu pada persoalan syariah itu lebih paham, lebih mengerti ya. Dan itu tentu saja menjadi sebuah keunggulan tersendiri ya, yang tidak dimiliki oleh lulusan Fakultas Ekonomi yang lain. Ya, saya kira itu salah satu keunggulan kita ya. Jadi istilahnya mungkin lulusan kita ini kalau dia pegawai perbankan ya mungkin juga bisa jadi ustaz dia. Betul. Yang lain itu bisa jadi pegawai tapi tidak bisa jadi ustaz ya. Kira-kira ya. Jadi itu adalah sebuah keunggulan tersendiri bagi kita yang ada di IAIN dibanding dengan perguruan tinggi umum ya Pak Dekan. Baik Pak Dekan, ya jadi untuk peluang-peluang kerja bagi alumni kita cukup terbuka luas ya, karena syariahnya itu tidak membatasi ya rupanya. Jadi tidak membatasi bahwa kita ini ada syariahnya kemudian tidak bisa masuk di lembaga-lembaga yang sifatnya umum. Jadi alumni kita ini bisa kemana-mana ya, dimana saja. Nah, tentu saja kembali ke kompetensi masing-masing alumni kita ya. Tetapi karena saya kira fakultas sudah luar biasa memberikan pembobotan kompetensi yang luar biasa melalui proses perkuliahan. Ini Pak Dekan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi ini waktu penyelesaiannya berapa tahun Pak Dekan? Ya. Jadi kalau menurut peraturan itu sarjana itu kan ya paling cepat 3,5 tahun sampai 4 tahun ya. Jadi semester 7-8 itu sebenarnya sudah proses penyelesaian, jadi 4 tahun. Walaupun sebenarnya kalau
mahasiswa itu tidak selesai sampai 14 semester, ya bisa DO. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu kami sudah mendesain kurikulum yang kalau mahasiswa itu dalam hal mengambil mata kuliah, belanja mata kuliah, itu dia bisa selesai 3,5 tahun, paling ini 3,8 selesai. 3 tahun setengah bisa menyelesaikan. Iya, Iya. karena di semester 6 itu dia sudah PPL KPM. Iya. Jadi kalau sebelumnya kurikulum yang lama itu posisi PPL KPM itu di semester 7. Ini kami kemarin mereview dengan mengundang pakar ekonomi dan pakar kurikulum, sehingga lahir kurikulum 2020 itu bisa mempercepat proses penyelesaian mahasiswa dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya, yang pasti bahwa fakultas sudah menyediakan itu bahwa jika mahasiswa melalui proses itu maka bisa selesai hanya dalam jangka 3,5 tahun ya. Ini saya kira akan percepatan ini ya akan menguntungkan bagi mahasiswa ya, bisa selesai dengan cepat. Ya, saya kira pemirsa dan sahabat milenial ini perbincangan kita hari ini dengan Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya kira sudah mengurai ya secara detail tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan dan saya kira itu sudah bisa mengantarkan pemirsa khususnya sahabat milenial yang sebentar ini akan melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Dan saya kira menarik ya bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ada di IAIN Parepare itu bisa menjadi alternatif pilihan ya, bahkan bisa menjadi pilihan utama. Saya kira demikian perbincangan kita sore hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.